Halo semuanya, hari ini Miss akan menjelaskan tentang direct dan indirect speech. Nah, direct dan indirect speech ini dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang langsung diucapkan oleh si pembicara, sedangkan kalimat tidak langsung adalah kalimat yang diceritakan kembali oleh orang lain. Nah, contoh yang Miss taruh di situ. Yang pertama adalah ini. Miss Ayu said, I'm a teacher. Dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya Miss Ayu berkata bahwa. Miss Ayu berkata, saya seorang guru. Siapa yang berbicara di sini? Miss Ayu. Berarti ini adalah kalimat langsung. Indirect speech artinya kalimat tidak langsung. Jadi di sini orang lain akan menceritakan kembali apa yang Miss Ayu katakan atau apa yang orang lain katakan. Contohnya, dengan kalimat yang tadi ya, ketika Miss Ayu berkata bahwa saya seorang guru, maka akan diceritakan menjadi Miss Ayu berkata bahwa dia seorang guru. Apa yang berbeda dari kalimat yang di atas dan kalimat yang di bawah? Perbedaannya ada pada penambahan kata bahwa. Kemudian, apalagi yang berubah? Yang berubah adalah di sini menggunakan subjek saya, sedangkan yang di sini menggunakan subjek dia. Karena sudah tidak menceritakan saya lagi, tapi orang lain menceritakan tentang Miss Ayu. Nah, ada beberapa tahap dalam mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Yang pertama adalah menambahkan kata that. That ini artinya bahwa. Jadi nanti disebutkan adalah ada kata that-nya sebagai pengganti tanda petik. Yang kedua, ubah subjeknya. Nah, seperti tadi di kalimat sebelumnya, di sini subjeknya saya kemudian dirubah menjadi dia. Nah, di sini kalian juga seperti itu. Kalian ubah subjeknya dari direct menjadi indirect. Di sini sudah ada perubahannya. Kalian tinggal mencari saja. Oh, kalau dia I berarti berubah jadi he atau she, tergantung dia laki atau perempuan. You bisa berubah menjadi me, bisa he, bisa she, bisa them, bisa I, bisa him atau her. Kenapa banyak sekali perubahan dari you? Karena you bisa berfungsi sebagai subjek dan juga bisa sebagai objek. Makanya bisa lebih dari satu. My ini bisa berubah menjadi her atau his. Our bisa berubah menjadi their atau our. Your bisa berubah menjadi my, his atau her. Step ketiga adalah mengubah tenses. Nah, ini yang Miss berikan kalian tugas minggu lalu bahwa cari tenses yang bisa kalian pelajari. Nah, di sini tensesnya harus diubah. Bagaimana cara merubah tenses? Nah, sekarang nanti kalian lihat catatan yang kalian sudah buat minggu lalu. Yang keempat adalah mengubah kata waktu dan juga kata keterangan tempat. Nah, Miss kasih contoh sekarang. Ini. Sekarang ini. Miss kasih secara sederhana saja. Baik. Ini adalah perubahan kata. Perubahan kalimat direct menjadi indirect. Ini subjeknya ya yang berubah ya. Kalian perhatikan, ada I menjadi she, ada you, dan seterusnya. Oke, lanjut. Ada yang namanya tenses. Nah, ini perubahannya. Present simple dia akan menjadi past simple, present continuous akan menjadi past continuous, perfect dia akan menjadi past perfect, dan seterusnya. Kalian bisa baca di sini. Cara mudahnya adalah ada beberapa clue yang bisa kalian perhatikan. Yang pertama, nah ini. Jika pada direct sentence atau verb ada direct sentence kalian menemukan verb 1, maka pada indirectnya dia akan berubah menjadi verb 2. Jika kalian menemukan verb 2, maka harus ditambahkan had plus verb 3. Kalau kalian menemukan is atau am, maka akan berubah menjadi was. Kalian menemukan are, akan berubah menjadi were. Have atau has akan berubah menjadi had. Do atau does menjadi did. Did menjadi had verb 3 dan seterusnya. Kalian bisa baca di sini. Nanti akan saya berikan salinannya. Oke.
Lanjut. Nah, sekarang kata waktunya berubah. Tadi tenses udah, sekarang kata waktunya. Kata waktunya berubah. Nah, ketika kalian menemukan kata waktu yang seperti ini, maka akan kalian ubah menjadi di indirectnya akan berubah menjadi ini. Nah, misalnya kalian menemukan di directnya ada kata now, berarti menjadi then. Today menjadi that day. Tomorrow menjadi the next day, dan seterusnya. Kita latihan soal. Sekarang kita latihan soal. Halo semuanya, hari ini Miss akan menjelaskan tentang direct dan indirect speech. Nah, direct dan indirect speech ini dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang langsung diucapkan oleh si pembicara, sedangkan kalimat tidak langsung adalah kalimat yang diceritakan kembali oleh orang lain. Nah, contoh yang Miss taruh di situ. Yang pertama adalah ini. Miss Ayu said, I'm a teacher. Dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya Miss Ayu berkata bahwa. Miss Ayu berkata, saya seorang guru. Siapa yang berbicara di sini? Miss Ayu. Berarti ini adalah kalimat langsung. Indirect speech artinya kalimat tidak langsung. Jadi di sini orang lain akan menceritakan kembali apa yang Miss Ayu katakan atau apa yang orang lain katakan. Contohnya, dengan kalimat yang tadi ya, ketika Miss Ayu berkata bahwa saya seorang guru, maka akan diceritakan menjadi Miss Ayu berkata bahwa dia seorang guru. Apa yang berbeda dari kalimat yang di atas dan kalimat yang di bawah? Perbedaannya ada pada penambahan kata bahwa. Kemudian, apalagi yang berubah? Yang berubah adalah di sini menggunakan subjek saya, sedangkan yang di sini menggunakan subjek dia. Karena sudah tidak menceritakan saya lagi, tapi orang lain menceritakan tentang Miss Ayu. Nah, ada beberapa tahap dalam mengubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Yang pertama adalah menambahkan kata that. That ini artinya bahwa. Jadi nanti disebutkan adalah ada kata that-nya sebagai pengganti tanda petik. Yang kedua, ubah subjeknya. Nah, seperti tadi di kalimat sebelumnya, di sini subjeknya saya kemudian dirubah menjadi dia. Nah, di sini kalian juga seperti itu. Kalian ubah subjeknya dari direct menjadi indirect. Di sini sudah ada perubahannya. Kalian tinggal mencari saja. Oh, kalau dia I berarti berubah jadi he atau she, tergantung dia laki atau perempuan. You bisa berubah menjadi me, bisa he, bisa she, bisa them, bisa I, bisa him atau her. Kenapa banyak sekali perubahan dari you? Karena you bisa berfungsi sebagai subjek dan juga bisa sebagai objek. Makanya bisa lebih dari satu. My ini bisa berubah menjadi her atau his. Our bisa berubah menjadi their atau our. Your bisa berubah menjadi my, his atau her. Step ketiga adalah mengubah tenses. Nah, ini yang Miss berikan kalian tugas minggu lalu bahwa cari tenses yang bisa kalian pelajari. Nah, di sini tensesnya harus diubah. Bagaimana cara merubah tenses? Nah, sekarang nanti kalian lihat catatan yang kalian sudah buat minggu lalu. Yang keempat adalah mengubah kata waktu dan juga kata keterangan tempat. Nah, Miss kasih contoh sekarang. Ini. Sekarang ini. Miss kasih secara sederhana saja. Baik. Ini adalah perubahan kata. Perubahan kalimat direct menjadi indirect. Ini subjeknya ya yang berubah ya. Kalian perhatikan, ada I menjadi she, ada you, dan seterusnya. Oke, lanjut. Ada yang namanya tenses. Nah, ini perubahannya. Present simple dia akan menjadi past simple, present continuous akan menjadi past continuous, perfect dia akan menjadi past perfect, dan seterusnya. Kalian bisa baca di sini. Cara mudahnya adalah ada beberapa clue yang bisa kalian perhatikan.
Yang pertama, nah ini, jika pada direct sentence atau verb ada direct sentence kalian menemukan verb 1, maka pada indirectnya dia akan berubah menjadi verb 2. Jika kalian menemukan verb 2, maka harus ditambahkan had plus verb 3. Kalau kalian menemukan is atau am, maka akan berubah menjadi was. Kalian menemukan are, akan berubah menjadi were. Have atau has akan berubah menjadi had. Do atau does menjadi did. Did menjadi had verb 3 dan seterusnya. Kalian bisa baca di sini. Nanti akan saya berikan salinannya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kata waktunya berubah. Tadi tenses udah, sekarang kata waktunya. Kata waktunya berubah. Nah, ketika kalian menemukan kata waktu yang seperti ini, maka akan kalian ubah menjadi indirectnya akan berubah menjadi ini. Nah, misalnya kalian menemukan di directnya ada kata now, berarti menjadi then. Today menjadi that day. Tomorrow menjadi the next day, dan seterusnya. Kita latihan soal. Sekarang kita latihan soal. Baik, kita mulai merubah. Jadi Miss punya kalimat di sini. I go to school today. Rina yang berkata, Rina say. Berarti indirectnya kita buat ini dulu. Rina said. Kemudian ada tanda petik. Tanda petik ini diganti menggunakan kata that yang artinya bahwa. Nah, sekarang ada subjek I. Rina itu laki atau perempuan? Rina itu perempuan. Berarti kita lihat di sini. Kita lihat di bagian ini. I, ketika dia perempuan, maka dia akan menjadi she. Benar. Berarti Rina said that she. Nah, sudah sampai di situ. Sekarang kalian lihat. Ini verbnya verb apa? Go itu. Apakah verb 1 ataukah verb 2 ataukah verb ing? Baik, go itu adalah verb 1. Kalian lihat di sini. Kalian lihat di sini. Verb 1 akan berubah menjadi verb 2. Berarti go akan berubah menjadi when. Berarti kalian tinggal tambahkan di sini. Rina said that she went to school. Nah, sekarang ada kata waktu yaitu today. Sekarang kita lihat ada nggak sih today di sini? Kita lihat today. Nah, ada nomor 2 yaitu today berubah menjadi that day. Berarti kita tinggal tambahkan that day. Sudah mulai paham? Miss kasih contoh yang kedua. Rudy. I will work tomorrow at 6 a.m. Rudy berkata bahwa dia akan bekerja jam 6 pagi besok. Yes. Merubah indirectnya menjadi Rudy-nya ditulis seperti biasa. Sebagai tanda pengganti tanda petik ditambahkan kata say. Kemudian ditambahkan kata that. Nah, kalian lihat ada I lagi nih. Kita balik lagi catatan kita. I itu, Rudy itu laki-laki. I itu berarti dia menjadi he. Oke. He. Ini berubah menjadi ini. Oke. Sekarang ini ada kata will. Kita lihat di sini ada will nggak di sini? Let's check it out. Verb 1, verb 2. Oh yes, ada will di sini. Will itu berubah menjadi would. Kita tinggal tambahkan di sini. Menjadi would. Kemudian work. Kemudian ada kata waktu di sini. Kata waktunya adalah tomorrow. Cek dulu lah ke direct indirectnya. Kita lihat ada no, today, ada tomorrow, ada pilihannya. The next day kita boleh pakai salah satu. Miss pakai the next day aja.
Oke, Miss pakai the next day. At 6 a.m. Mudah bukan? Kalimat contoh terakhir. Wati said they went there 2 hours ago. Oke, sekarang kita lihat. Ada subjek di sini, kita tulis seperti biasa. Tanda titik 2 kita ganti pakai said. Tanda petik kita ganti pakai that. Kemudian D kita cocokkan lagi di sini. Ada D nggak? Oh, D tidak ada perubahan, berarti dia tetap menjadi D. They. Sekarang ada kata when. When ini termasuk verb berapa? Kita cek. Oh, verb when ini ada verb 2. Kita lihat sekarang. Kalau dia ada verb 2 di directnya. Nih, verb 2 kan? Dia akan menjadi had ditambah verb 3. Oke, kita tambahkan. They had. Terus verb 3. Wah, verb 3 yang dari ini apa ya? Dari when? Dia menjadi gone. Kemudian ada kata there. There ini kita lihat ada nggak di sini? This, that, there, here. Oh, tidak ada ternyata. Berarti tetap dia menjadi there di sini. Kemudian 2 hours ago, dia adalah kata waktu. Ada nggak di sini ada bacaan 2 hours ago? Oh, ada kata ago. Berarti harus ago-nya diganti menjadi before. Berarti menjadi 2 hours before. Nah, selesai. Ini menjadi ini. Ini menjadi ini. Nah, sudah paham ya? Nanti kita akan belajar lagi melalui latihan soal-soal. See you.